dimanapun berada pada siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Riada Panjaitan sebagai host di podcast Sorak, Suara Rakyat. Siang hari ini saya tidak sendiri, ada dua orang yang kita hadirkan sebagai narasumber. Saya akan perkenalkan dulu. Yang pertama narasumber kita ada Inang Rainim Purba dari Desa Pandiangan, Kabupaten Dairi. Inang Rainim adalah salah satu warga yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya. Nanti beliau akan bercerita lebih banyak lagi tentang persoalan apa yang sebenarnya sedang dihadapi mereka saat ini. Yang kedua ada narasumber kita Kak Nur Leli. Beliau adalah salah satu advokat di Bakumsu yang saat ini sedang mendampingi warga Dairi dalam menghadapi proses yang sedang berjalan di PT UN, yaitu terkait dengan gugatan atas terbitnya persetujuan lingkungan PT DPM. Podcast kita hari ini akan berbicara seputar perjuangan warga Dairi yang saat ini melawan ambisi eksploitasi alam oleh satu perusahaan besar yang akan mengeruk isi dari perut bumi yang ada di Dairi, yang dimana mungkin selama ini Dairi itu terkenal dengan kopinya yang enak, dan itu sudah terkenal sampai di penjuru dunia. Begitu juga dengan duriannya yang juga sudah sangat terkenal dimanapun. Itu tidak ada yang bisa mengingkari keenakan dari durian Sidikalang. Begitu juga kita bisa melihat di Dairi itu banyak wisata-wisata alam yang saat ini masih terjaga kebersihannya. Tapi dalam podcast ini kita tidak akan membahas itu secara mendalam, tapi kita akan membahas cerita di balik dari semua keindahan dan sumber daya yang sudah ada di Dairi gitu. Yang mana ini akan terancam bila salah satu perusahaan yang sudah saat ini mengantongi izin lingkungannya akan beroperasi di kampung mereka. Langsung saja kita lempar ke narasumber kita yang pertama, yaitu Inang Rainim Purba. Mungkin Inang bisa menceritakan dulu kepada kita semua yang ada di sini, sebenarnya perusahaan apa yang hadir di kampung Inang ini, dan sejak kapan dia hadir di kampung Inang. Bisa diceritakan ke kita semua. Mungkin ada juga dari kita yang belum tahu ternyata di Dairi itu sudah ada satu perusahaan yang mau datang dan beroperasi dan mau mengambil sumber daya alam yang ada di kampung Inang. Hamina adong di Dairi nuai nani ancam ni PT DPM. Mulai 2008 PT DPM nunga mulai di tempat nami. Jadi per PT DPM kuboto kami halak Cina. Perusahaan ni halakon persenan na ke halak Cina 51%. Aburi Jalbakri 40%. Jadi halakon mengancam ruang kehidupan nami do halakon paroni DPM kubutan Lana na sa lilingon, dangarong hiyahami siya DPM nagabi buwi marhepeng manang mamora. Mulai siya nenek moyang nami, tu bapak nami, tu hami, sampai tu anak pun nami yun, siya partanion nami yun do hami buwi sukses. Jada buwi do anak pun nami, udok majo tu lihat portibyon nga agi dan anak pun nami hasil siya partanion itu. Isom mamabek kami mebiar haroroni PT DPM. Molo nga gabi maroperasan no kalakod di hutan nami. Bolong masudi hasil pertanian nami. Bolong manongan ay nami pe gabi habang dang tari gabi. Alana perusahaan huboto kami PT DPM ditoro do halaki karejo. Jadi sumber air nami penungan gabi mate pasarian nami penung tanaman nami isu di terganggu mak dang be
mimadakan lau menghidupi kami pertani na adong di dairi. Ay perusahaan huboto kami membuat tambang ni halakon lima perusahaan DPM na di hutan namin. Oke. Bisa Inang ceritakan di desa Inang tadi dari desa Pandiangan, ya kan Inang? Bisa Inang ceritakan saat ini kalau dari desa Pandiangan sendiri jenis-jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat itu apa saja Inang? Boy. Pertanian di hutan namin na adong gisi na parjolo air minum nami inak kan sampai gunungan itu sa tombaki. Hape berdeka do lubang terowongan masuk ni DPM tu sumber air nami ini. Orang sangahonan nong tu sumber air nami hami peda tarsingot tu air minum nami berbahaya situ tu do hami. Napa dua hon boy hami mersaba tong doi mabalajo irigasi nami sude. Hido nakkan sumber air nasang gunungi sude imana berdekatan tu pintu masuk ni DPM ini. Baru hasil nami sudah di sisi segala tanaman nami. Ibu kamu dora, ibigi kamu do ceritana. Kopi Sidikalang terkenal di dunia. Durian Sidikalang di Jakarta pun, di Medan pun tetap dibawain tugu durian Parongil, Manang Sidikalang. Alaniaha itu lebih enak sian sudah sesuai ni akadongata na adong pertani na mananong terutung dohok ko berusta. Moloron nung masuk jadi na pertambangan PT DPM. Kami dangan nung kehidupan nami dah. Tu dia kami. Happy boy kami nak kaningan so cerita ko perjului. Boy do sikola geleng nami suri. Anong dah kami dah basape parpangka akka sikola geleng nami adong do. Datung na ulas sa kota parpangka no ay. Adong dia anak kon ni kami partani na adong tinggal di pertanian desa-desa. Jala mamora pe kami sa tu sadarion. Tetap pertanian nami do hasil na martani ido maben hami mamora. Budu hami tahe sukses merdeka ni kuma sa pertanian nami ido. Dakya hami madai manang menicipi hasil ni pertambangan dope. Jadi disoma sada kegelisahan nami sebagai masyarakat daerah kami. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Inang Raining tadi, daerah itu sudah cukup terkenal sebenarnya dengan segala kekayaan sumber daya alam yang sudah ada di sana, dan itu yang selama ini sudah dikerjakan oleh masyarakat di sana sebagai sumber penghidupan mereka. Jadi semua termasuk Inang Raining ini mereka bergantung sepenuhnya kepada pertanian yang ada di kampungnya. Nah Inang, sejak datang DPM ini ke kampung, lalu mulai ada riak-riak perjuangan dari masyarakat untuk menolak kehadiran DPM, yang mana perjuangan ini kita tahu Inang sebagai salah satu saja orang yang saat ini masih konsisten untuk menolak kehadiran DPM. Nah Inang boleh cerita nggak kepada kita yang ada di sini, selama ini siapa saja teman Inang yang berjuang di kampung untuk tetap menolak kehadiran DPM ini? Mulai 2008 naung halakon di si manambang PT DPM imana hudo nak kami pengusaha halak Cina doh si Abu Rizal Bakri di 2008 itu langsung berjuang doh kami. Hubek kami madisi organisasi OP, artinya organisasi OP perempuan, imaju parjulu hubek kami, organisasi perempuan, imaju parjulu hubek kami, ay huboto kami, PT DPM nalau maligai ruang hidup nami na martani di sido. Upabungu kami masuri parjulu jo akka perempuan. Ala huboto kami ba perempuan doon na lebih rentan di kehidupan rumah tangga. Semakin bertambah maham, semakin bertambah sampai tu sadarion berjuang doh kami, saya makin hutabay kami ma akka organisasi nami asabui kami semakin gudang na merperjuangkan ruang hidup namion ima pertanian namion nak kaningan. Iwoto kami hulas yanido kehidupan nami. Mulai upong nami sahat tu sadarion kolan namartani doh kami.
Jala puji Tuhan sukses do kami na martani. Isomma semakin hulului kami markadongan nami na mendampingi kami asabui adong mengurupi kami di perjuangan nami. Oke, berarti sudah terhitung sudah belasan tahun orang Inang Raini Purba bersama teman-temannya melakukan perjuangan untuk tetap menolak. Sudah belasan tahun. Nanti kita akan lihat selama belasan tahun masyarakat yang sudah berjuang ini bagaimana pemerintah merespon ataupun melihat warganya yang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya. Nanti itu akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, tadi Inang sudah bercerita kepada kita kalau Inang sudah membentuk, Inang bersama teman-teman sudah berjuang dengan membuat satu wadah yaitu organisasi. Nah, selama perjalanan waktu Inang dan teman-teman untuk terus berjuang, apakah pernah mengalami ancaman atau intimidasi baik itu ke Inang secara pribadi atau teman-teman lain yang saat ini sedang berjuang? Iya, boleh Inang. Do di perjuangan nami memang tumas saya gudang do na hadapi kami. Intimidasi pemas saya gudang do hadapi kami. Baik pun pribadi, baik umum, baik sen organisasi, apalagi kami na berjuang on dalam berperjuangkan kehidupan nami on asa sukses kami selama-lamanya sampai ada dunia ini. Anggo kami memang anggo intimidasi mas saya gudang do. Alani PT DPM on nak kaningan kami namar sahuta peccabilan, baik pun di gereja peccabilan, baik di peradaton, baik pun di pribadi. Akay anak kon nami pe kami pe juangon, unang bukaon PT DPM on, udang do intimidasi, nang pe anak kon dang kolak kami tu orang tua. Oro do songoni topu manang lamay anak kon nami on tu sada kumpulan. Topu masih sudah halakon ala diboto ya nakon nami na penolak pertambangan on geleng ni penolak pertambangan idon inna songonang sendiri mau cerita udang nanggo 10 macam intimidasi tuau sendiri di masa kopi pe sahat do tuau intimidasi nyo di masa pembuatan akal na binani pemerintah tapi sonari akka sumbang-sumbangan ni sahat berkaitan tuawi. Jadi songonau sendiri kami molo akka penolak pertambangan on akka pengusaha kami kudang durang ngolo bero tu kami akka na sejajar di rohana tu pertambangan on. Songoni intimidasi tuan bermacam beragam imang irina alai nang pesongoni songon na diintimidasi akka naso berpihak tu kami dang peduli kami nang persoalan di kami yang penting hak nami huwek kami bawah sana hutan nami pertanian nami ikon nami tetap sempurna sukses kami di kehidupan pertanian nami ido molo kami na berjuang PT DPM. Sangat luar biasa ya, artinya apapun intimidasi yang dihadapi Inang dan teman-teman itu tidak menjadi halangan untuk masyarakat tetap berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Nah, satu lagi pertanyaan Inang sebelum kita lempar ke narasumber yang kedua. Perjuangan yang sudah Inang lakukan bersama teman-teman hingga hari ini bisa diceritakan kepada kita apa saja yang sudah Inang tempuh? Mungkin mulai dari tingkat kabupaten di Medan atau mungkin sampai di nasional, karena yang kita ketahui ya perjuangan masyarakat ini tidak setengah-setengah. Mereka jarak dan waktu itu tidak menjadi halangan untuk mereka maju berjuang. Seperti misalnya beberapa kali Inang sudah pernah melakukan audiensi. Nah, mungkin Inang bisa ceritakan ke kita bagaimana perjuangan itu sudah pernah dilakukan dan bagaimana respon yang diterima oleh Inang dan masyarakat yang berjuang. Melihatnya memang pas di perjuangan namion mulai 2000 na berjuang kami ngatung beribu macam kuwek kami cara bohama asabui gabi monang kami unang buka pertambangan PT DPM na di hutanan.
sian lokal pehami nga berjuang. Kepala desa nami pehami kalau jo bercerita unang diterima kepala desa nami izin ni pertambangan PT DPM na adong di daerah. Tu bupati pehami nung ngalaw, tu DPRD pehami nung ngalaw, tu gubernur pehami nung ngalaw, tu Jakarta pehami nung ngalaw. Bahkan tu Jakarta pehami do tu kantor ni perempuan pengalaw kami di sini, ngalaw kami itu kantor ni staf presiden, ngahu pabuah kami na rohanami yon. Nung ngalaw kami itu PT UN, nung ngalaw kami itu kantor KLHK, do lingkungan kehutanan, nung ngalaw kami itu sih. Di sini perjuangan kami lamana. Bayako kamu memulai 2000 sampai tu sadarion perjuangan kami dango lo kami onggo nagabe mundur semangat. Tetap semangat do kami sudah berjuang na adong di desa daerah. Bohama harapan kami asa ikut dicabut izin di PT DPM sian hutan kami. Oke, berarti sudah terhitung banyaknya upaya yang sudah dilakukan masyarakat untuk menghentikan PT DPM ini. Tapi yang sangat menyakitkan hati, KLHK tetap bersikeras untuk mengeluarkan persetujuan lingkungannya di Agustus 2022. Nah, bagaimana perasaan Inang dan teman-teman ketika mendapatkan surat undangan di bulan November 2022 yang mana di situ dikatakan bahwasannya KLHK sudah mengeluarkan persetujuan lingkungan? Ido perasaan nami nalaw kami pasahaton na lirohan nami do manukun tu kantor KLHK waktu warga dairi adong do kami tiga halak law tu sih isi huboto kami di keluar hukalaki izin di pertambangan DPM bamangamuk do kami di kantor ni ibu ala hudoko kami songonon buasa keluar hono muna izin di DPM asagabe halaki karejo disi seolah-olah herana mesodahun suara nami masyarakat hamuna. Jadi dison keberatan dohan. Ilang dong manangaha persetujuan manang suku-sukumu manang visualisasi muna tu masyarakat itu di kalor kamu. Sada naim sih di waktu tanggal 18 Samiro tu son doko kamu dan keluar DP izin di DPM. HP sebelum tanggal 10 rohami masyarakat daerah sih kuwoto hami nung keluar. Ba sampai marah do kami di sida. Marah situ tuh keluarga daerah kini pas di kantor KLHK. Jadi ahama alus nih laki itu kami songonom may dokon. PT hamuma ina bapak ibu ayong go surati dang na arong do pehu keluar kami inna. Ada itong do arong muruk nami di si kini ibu Esther ma menghadapi kami. Basa do kono muinang dan arong di keluar kamu. Bukti na nung nga arong izin di DPM di patuduhot Tuhan. Ada unang mergabusi hamu. Buasa di buduk-buduk hamu masyarakat mu na. Buasa mergabusi hamu berbohok kamu tu masyarakat mu. Imerokok kami. Ada di dok nasida maatong morosongoni pete hamu ma. Kuberek kami pian nonga surat-surat ni sudi nani sampai yang menot tuson surat rekomendasi i doh surat adendum ima padok ni Ibu Esther Tuhan. Terima kasih Nang untuk penjelasannya. Dari penjelasan Inang tadi kita sudah bisa menangkap ya ternyata sungguh tidak mudah perjuangan dari masyarakat ini. Bahkan hanya untuk mempertahankan ruang hidupnya saja itu sungguh tidak mudah seperti itu. Nah, mungkin saya akan memberikan kesempatan ke narasumber yang kedua yaitu Kak Nureli. Kak Nureli adalah salah satu perwakilan kuasa hukum yang tergabung dalam tim kuasa hukum Sekber Tolak Tambang. Nah, mungkin Kak Leli bisa juga jelaskan ke kita siapa tim kuasa hukum Sekber Tolak Tambang ini dan seperti apa. Sekber Tolak Tambang ini terdiri dari Jatang, Bakumsu, dan ataupun YDPK sebagai pendamping. Dalam hal ini ada beberapa orang yang menjadi kuasa hukum, namun pada hari ini saya sendiri yang mewakili dari teman-teman semua. Kita ada 8 orang sebenarnya sebagai kuasa hukum yang saat ini berjuang bersama dengan masyarakat daerah di PT UN Jakarta.
Oke, terima kasih. Berarti ada 8 ya saat ini yang mendampingi. Ada 8 kuasa hukum. Kuasa hukum. Dan Iya, mereka benar. itu tidak hanya di Sumatera Utara ya Kak Lel, tapi ada juga yang basisnya di Jakarta. Ya, ada dari Sumatera Utara dan dari Jakarta. Jadi kita juga punya teman-teman kuasa hukum dari Jakarta. Oke. Nah, bisa diceritakan nggak Kak perjalanan pendampingan hukum yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum sejauh ini itu seperti apa ya? Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Inang bahwa memang sejak dari tahun 2008 masyarakat ini sudah banyak sekali melakukan protes terhadap PT DPM karena ini mengancam ruang hidup mereka. Jadi kenapa masyarakat, kan jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa masyarakat daerah harus menolak tambang ini? Karena sebagian mengatakan sepertinya kurang kerjaan ini, masyarakat daerah ada investasi datang Kok ditolak? kan seperti itu. Nah, ya kita salut dengan teman-teman kita yang sudah berpikir maju. Di balik dari investasi yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah dan DPM saat ini, ada potensi yang lebih besar dalam terjadi. Itu bukan kata masyarakat, tapi juga dari kajian para ahli yang mengatakan bahwa daerah itu tidak layak untuk ditambang karena itu rawan bencana. Terutama dengan adendum AMDAL ya, tadi sudah disinggung sedikit tentang adendum AMDAL dari PT DPM ini sangat berisiko sekali karena itu rawan gempa, rawan bencana. Ini bisa menimbulkan yang namanya kegagalan bendungan itu sendiri. Itulah kenapa teman-teman kita dari warga daerah, walaupun tadi Inang bilang hanya mungkin beberapa orang awalnya lalu bertambah walaupun terintimidasi, tapi mereka tetap menolak karena memang bagi mereka itu lingkungan hidup mereka itu harus dijaga, ruang hidup mereka itu harus dijaga, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, dari sudut pandang kuasa hukum, Kak Leli bisa menceritakan nggak? Karena dulu ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu itu pernah ada viral di sosial media salah satu warga yang kebetulan rumahnya dekat dengan tempat bendungan limbah itu, dia melakukan aksi protes tidak setuju kalau di dekat rumahnya itu dibangun bendungan limbah. Nah, sementara pada saat itu yang kita ketahui statusnya DPM ini juga belum mengantongi izin. Nah, itu mungkin salah satu. Nah, kalau dari perspektif hukum itu sebenarnya melanggar atau enggak sih, Kak? Mungkin kalaupun itu melanggar, kita juga mendengar kalau ternyata itu DPM itu juga banyak dugaan melakukan pelanggaran lainnya. Mungkin dari perspektif kuasa hukum bisa ngejelasin ke kita enggak ya Kak, apa aja sih gitu bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan DPM jauh sebelum izin itu sudah dikeluarkan gitu. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang terbitnya persetujuan lingkungan atau dulu disebut dengan izin lingkungan, memang ketika DPM dalam tahap pengajuan perubahan izin atau persetujuan lingkungan mulai dari tahun 2019 berproses di KLHK dan banyak proses sampai di tahun 2021 itu ada rapat komisi AMDAL. Dan dalam hal ini kita melihat di situ banyak sekali sebenarnya dalam berita acara, bahkan dalam adendum AMDAL-nya DPM ini banyak sekali permasalahan. Dan salah satu rekomendasi dari ketua komisi AMDAL waktu itu, dia harus memperbaiki ini dalam waktu 30 hari. Adendum AMDAL ini harus diperbaiki dalam waktu 30 catatan. Namun ternyata DPM bukannya memperbaiki, tapi di lapangan kita melihat justru mulai melakukan yang namanya pembangunan. Mulai dari pembangunan jalan, pembangunan stone kolon kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Mereka mulai melakukan hal itu dan semuanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan itu hanya beberapa meter, dan kalau tadi Rida sampaikan salah satu warga yang viral itu ya, itu hanya beberapa meter dari rumah warga. Namanya ya Rogasi Halo kalau saya tidak salah. Sangat protes karena sangat mengganggu sekali. Jadi kalau dari perspektif hukum sebenarnya tidak boleh ada kegiatan seperti itu. Karena ini belum mengantongi persetujuan lingkungan, izin lingkungan. Meskipun DPM selalu mengklaim bahwa kami sudah punya izin dari SDM, kami sudah punya izin dari kementerian ini. Tapi sebenarnya persetujuan lingkungan itulah yang menjadi dasar bagi dia untuk melakukan kegiatan. Nah, kembali tadi ke sedikit tentang yang di nomor 1 tadi tentang upaya apa sudah dilakukan. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa memang di
Agustus 2022 KLHK menerbitkan persetujuan lingkungan kepada DPM. Ini menjadi pertanyaan besar. Jelas di dalam rapat Komisi AMDAL, masyarakat daerah yang bergabung dalam sekber tolak tambang menolak untuk diterbitkannya persetujuan lingkungan. Kenapa? Persoalannya itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kajian para ahli mengatakan daerah itu tidak layak untuk ditambang. Dia berada di patahan gempa. Sudah begitu desain atau bendungan tiling yang tadi disinggung itu juga dibuat bukan dengan standar atau industri internasional yang baik, melanggar. Jadi kalau ahli bendungan mengatakan, ahli kita mengatakan bahwa kalau ini diteruskan, ini akan berpotensi terjadi kebocoran limbah. Apalagi DPM itu yang menambang di bawah tanah, di resiko gempa, lalu didirikan bendungan itu di atas yang namanya toba tap gitu ya, itu abu, letusan tidak stabil ya pondasinya. Jadi begitu gempa, kalau ahli kita mengatakan ini kan terjadi guncangan dan limbah itu B3 gitu ya, beracun, ini bisa bocor dan warga itu ada di bawah. Jadi bendungan ada di atas, warga ada di bawah, pemukiman, ini bisa menghanyutkan dan ya kita tidak tahu apa risiko apa. Jadi itu yang saya melihat bahwa sangat disayangkan KLHK menerbitkan persetujuan lingkungan terhadap DPM yang notabene itu adendum AMDAL-nya saja masih bermasalah seperti itu. Oke, berarti sebenarnya udah dari perspektif hukum pun sebenarnya udah ada masalah. Tadi dari perspektif warga juga mengatakan ini DPM ini juga udah bikin banyak masalah ya di kampung ya Inang ya, mulai dari ada terjadi perpecahan antara masyarakat. Nah, aku mau kembali ke Inang dulu. Nah, kalau dari DPM sendiri Inang dengan masyarakat itu soal informasi mereka terbuka tidak? Misalnya melakukan sosialisasi, mereka memberikan penjelasan ke masyarakat kalau kami hadir, dampak negatif yang akan kalian terima seperti ini gitu. Mereka menjelaskan nggak Inang secara detail misalnya? Dampak-dampak yang akan diterima masyarakat itu seperti apa? Ido saya ada Inang dohok kesel nami mamireng PT DPM. Dan adong manangaha proses ni halakot tuhami masyarakat. Misalnya tung manang na laro ke halaki tu hutanami dan adong buah-buah na. Manang na songod dia pe usaha na sida pertambangan nai atong na manigay do atong na lapabagak ko do dan adong buah-buah na tu masyarakat di. Di somat tong saya semakin hami membenta bamuru. Seolah-olah hera lomo-lomo ni halakot tu di sanami i. HP salah satu sonte na apalagi maju kita halak bata moloroi batu jabu ni seseorang kan perjolo misalnya molorong atta muslim wassalamualaikum inna hita molo sesama hita Kristen shalom kan masuk na di si boy do kami masuk permisi tapi halakon atong wewe nang sendiri di bekalakon dia sakok kalakon keuangan dana gudang tu masyarakat dairi ido muruk na metong di batu halakon dan adong songod dia soalisasi ni halakon tu masyarakat dairi. Ya, berarti soal keterbukaan informasi juga itu menjadi satu persoalannya yang dihadapi masyarakat itu. Mereka tidak secara jelas memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka datang ke kampung mau ngapain, mau menambang apa. Iya. Nanti bagaimana masyarakat, dampaknya seperti apa itu tidak dijelaskan di awal oleh perusahaan Inang. Jadi bagaimana cara orang Inang, tadi kan Inang sudah cerita DPM itu tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mereka hadir mau menambang, dampaknya nanti misalnya tadi Inang sudah bilang akan ada ancaman bencana misalnya kerusakan lingkungan. Nah, dari mana Inang dan teman-teman mencari tahu segala informasi itu kalau DPM tidak memberikannya? Molo pengetahuan nami siap kami sudah segala masyarakat dari sini, namun pun ke pemerintahan khususku kami hiadolah kami tu kantor di sana. Hiado halakon mabain informasi tuhamu bapak kepala desa nami inna kami halaki pemado dan ngadong dapat informasi hamisan pertambangan
PT DPM nana yang rotuson. Jadi ulang pala desa kamu hami anggo mengenai ido. Rapat sama nido pamutuat pak. Datu ngarong minta izin kalakon. Nah lagi itu ham. Jadi onggo tentang dampak nada ngarong di pebuah perusahaan pertambangan DPM itu ham. Jadi orang Inang mencari tahu sendiri dampak-dampaknya ini. Atau dari mana Inang misalnya Nang tadi bilang kan kalau tambang ini beroperasi di kampung kami, maka sumber air kami akan terancam. Nah, Inang mendapatkan informasi-informasi seperti itu dari siapa? Siapa yang membantu Inang dan teman-teman? Molo na membantu kami nang iyo, molo yake matutuinang. Molo na membantu kami na berjolo do adong nama lo songon organisasi-organisasi dengan nami. Berjolo jo inang dengan nami organisasi mangalian akka cara-cara nabaga je Tuhan lau mama parhon parbinotoan nasi de Tuhan perjulu joro Tuhan sian YDPK dungi sai dia jari halaki mahanci dia jari halaki ubo Tuhan mamuse baritana bawasana dairi dang boy menambang desi sian bencana penanggulangan daerah baru dung songoni mainang Tuhan yang camani semakin upar gudak kami madungan nami akka organisasi na bui mabentu kami. Dapat nami majo siap peterasa anak kanisian EDP kasap peterasa sad bakumsu sad jatam sad IDI sulema hudului kami kana malo mengurupi kami. Puji Tuhan menang dipajudi Tuhan kalau kom la mengurupi kami di perjuangan lingkungan nami. Berarti banyak ya organisasi yang mendukung perjuangan Inang Rainim dan teman-teman yang ada di desa seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau membahas soal dampak sebenarnya kita bukan kurang pengalaman lagi ya kalau kita berbicara soal dampak tambang ini. Karena kita bisa melihat ke pulau-pulau tetangga kita yang ada di Indonesia ini. Iya. Kita seperti contohnya kita di Sumatera, kita bisa melihat misalnya tetangga kita yang ada di Kalimantan, Kalimantan Timur contohnya gitu. Menurut data yang diterbitkan Jatam pada tahun 2021 di Kalimantan Timur itu sendiri lubang bekas galian tambang itu saja sudah memakan 40 korban jiwa yang meninggal tenggelam di dalamnya. Yang mana korban itu didominasi oleh anak-anak seperti itu ya. Artinya walaupun undang-undang kita ada mengatur kewajiban kalau perusahaan setiap selesai melakukan aktivitas pertambangannya wajib melakukan reklamasi. Tapi kenyataannya tidak semua juga perusahaan melakukan itu. Terbukti yang di Kalimantan itu lubangnya dibiarkan saja menganga, yang akhirnya itu menjadi tempat penampungan air yang lama-lama itu menjadi seperti sungai. Yang kita ketahui akhirnya itu merenggut korban jiwa yang tidak sedikit seperti itu ya. Kemudian juga kita mungkin bisa lihat lagi ke pulau tetangga kita yang di Sidoarjo, mungkin Lapindo ya, yang dimana dulunya itu adalah tempat ruang hidup warga, ada belasan desa yang sekarang itu semuanya tenggelam dan jadi lumpur. Malah sekarang jadi tempat wisata. Ya, itu sebenarnya sangat mengerikan. Artinya kalau untuk soal pengalaman dampak tambang ini sebenarnya kita tidak kekurangan pengalaman untuk belajar dan melihat. Tapi itu hanya bagi masyarakat. Tidak bagi pemerintah, tidak menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan lingkungan. Tadi Inang dan Kak Nureli juga sudah berulang kali menekankan persoalan ancaman bencana ini, gitu kan? Karena ancaman bencana ini sebenarnya bukan dongeng semata. Kita berbicara ada buktinya ya, Kak Leli. Tadi Inang bilang di kajian kebencanaan Kabupaten Dairi sendiri itu jelas-jelas ada dikatakan bahwa Dairi itu swalayan bencana, begitu ya. Kenapa dibilang swalayan bencana? Mungkin nanti Kak Leli bisa menjelaskan ya. Kenapa ini bisa dibilang swalayan? Karena ketika kita mendengar istilah swalayan ini sebenarnya sangat mengerikan. Kalau kita misalnya berbicara tentang swalayan pusat perbelanjaan, mungkin oke, tempat yang menyenangkan untuk berbelanja. Tapi kalau dikatakan swalayan bencana ini sangat mengerikan sebenarnya, gitu kan. Ada ancaman yang mengintai warga. Nah, kita kembali lagi mungkin Kak Lel, mungkin bisa
tadi Kak Eli sih sebenarnya sudah menjelaskan ya kenapa ini nggak layak ya, karena tadi mungkin daerah itu rawan bencana karena dilalui oleh beberapa patahan gempa, kemudian lokasi pembangunan bendungan tiling itu adalah fondasinya tidak stabil karena bekas letusan Gunung Toba. Lalu sebenarnya juga jauh sebelum itu warga daerah juga sudah mengalami beberapa bencana sebenarnya ya. Yang dialami mungkin itu karena masih katanya sih faktor alam, tapi kita harus lebih berhati-hati juga gitu kan ketika kita menyalahkan alam gitu, karena tidak sepenuhnya alam yang berkontribusi atas terjadinya suatu bencana. Jangan-jangan kita juga ada kontribusinya di situ. Nah mungkin kita Kak Eli bisa menjelaskan lah secara singkat kepada kita, selain bencana mungkin apalagi yang membuat Dairi itu sebenarnya nggak harus hadir di Kabupaten Dairi gitu. Mengenai pertambangan. Iya, pertambangan. Mengenai pertambangan. Jadi selain dari tadi bahwa Dairi itu rawan bencana, seperti yang sudah Riada singgung tadi, soal yang bencana itu bukan kata kita, tapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengatakan soal yang bencana karena memang rawan sekali. Di 2018 sudah terjadi yang namanya banjir bandang. Ada 7 warga yang menjadi korban di sana, meninggal, dan sampai sekarang 2 lagi mayat enggak sampai sekarang itu tidak nampak gitu ya. Bahkan salah satu ada yang ketemu di Sumbul Salam ya, di laut Sumbul Salam itu. Di laut ya. Artinya itu proses yang kita lihat itu salah satu contoh. Kalau kita hari ini masyarakat atau kita masih menutup mata dan bilang nggak ada apa-apa kok, Dairi aman aja, itu alam kok, Selima Punggabunga aman gitu ya. Ini sudah ada, itu data itu sudah ada, dan lokasi DPM ini ada di Kecamatan Selima Punggabunga yang notabene itu ya rawan bencana. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana udah mengatakan itu rawan bencana gitu. Itu salah satu yang dilanggar. Lalu yang kedua, kita melihat juga bahwa pemerintah seperti menutup mata bahwa Selima Punggabunga ini dari segi tata ruang itu adalah swasembada beras sebenarnya untuk sawah fungsional. Bagaimana dari sawah hasil pertanian, hasil sawah ini menghidupi bukan hanya masyarakat di sana tapi warga Dairi, bahkan Sumatera. Dan kalau kita bicara tentang tata ruang kan jelas dikatakan bahwa itu tidak boleh beralih fungsi. Fungsi dari sawah fungsional itu nggak boleh beralih fungsi jadi pertambangan. Bayangkan kalau DPM ada di sana, lalu nanti bagaimana dengan kebutuhan akan beras seperti itu. Ini kan menjadi ya ketahanan pangan juga terganggu. Itu yang kita melihat yang kedua. Lalu yang kita melihat yang ketiga bahwa terbitnya persetujuan lingkungan ini juga banyak sekali yang dilanggar. Misalnya dalam ini kan objek, kalau kita bicara sekarang kepada objek tun ya, ini objek tun artinya objek tata usaha negara. Karena ini adalah penetapan tertulis dari KLHK terkait dengan izin. Sebenarnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini dikatakan izin lingkungan. Iya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terjadi pergeseran. Jadi persetujuan lingkungan. Pergeseran istilah. Iya. Tapi kalau maknanya? Kalau maknanya jelas. Sebenarnya dengan adanya sama-sama objeknya adalah izin lingkungan. Tapi dengan adanya persetujuan lingkungan ini lebih memperhalus, mempermudah. Kalau dulu harus ada partisipasi masyarakat, dengan adanya persetujuan lingkungan ya tidak harus seperti itu. Jadi karena kan nuansa dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempermudah investasi, memberikan kemudahan izin berusaha seperti itu. Jadi ada beberapa ya. Kalau kita bicara tentang hukum lingkungan, jelas ada perlindungan dan pengelolaan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami melihat bahwa ada pergeseran. Nilai perlindungan itu seperti berkurang. Sekarang ini bagaimana investasi dengan dalil COVID, dengan dalil resesi, kita perlu investor sebanyak-banyaknya, jadi buka keran investasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita melihat kembali ke lingkungan ini nggak hanya sekali gitu. Artinya kalau sudah rusak seperti tadi lumpur lapindo, itu nggak bisa lagi diubah. Tidak bisa diperbaiki. Nggak bisa berubah. Jadi sebenarnya itulah kenapa pemerintah dalam hal ini KLHK sebenarnya harus lebih cermat, teliti melihat sebelum menerbitkan persetujuan lingkungan itu dia harus cermat melihat apakah memang layak diberikan kepada DPM ini. Nah,
Jadi kita melihat pertama pemerintah tidak cermat dalam hal ini. Juga ini berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau dalam kita bicara hukum, dalam undang-undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, jelas itu pasal 28H mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Apabila ini tetap beroperasi, seperti dengan adanya potensi-potensi yang akan terjadi itu, masyarakat akan kehilangan hak lingkungan, Air yang bersih, Iya. udara yang bersih. Iya. Bahkan berpotensi kalau apa yang diprediksikan oleh para ahli terjadi, Iya. wah, bukan Nyawa hanya taruhannya. ruang hidup mereka akan hilang seperti itu. Jadi itulah kenapa hari ini kita dengan teman-teman dari kuasa hukum sekber tambang, bahkan teman-teman jaringan itu mengajukan gugatan di KLHK. Sebelum mengajukan gugatan ini tentu banyak proses. Iya. Di awal kita mengajukan keberatan kepada KLHK, tapi tidak digubris ya. Kita bersurat tapi tidak. Bahkan tadi Inang yang sampaikan seperti pura-pura nggak tahu sudah terbit gitu. Mereka menutup. Lalu yang kedua, KLHK tidak menggubris, kita banding ke Presiden. Kita ajukan kepada Pak Presiden, Pak Presiden tolong kepada KLHK ini dicabut. Karena dairi itu rawan bencana. Dairi ini berpotensi terjadi kegagalan bendungan. Tapi tidak juga direspon. Jadi kita kan hanya dikasih waktu 90 hari oleh undang-undang. 90 hari tidak ada respon, ya kita mengajukan gugatan. Tapi sebelum itu juga kita sudah ada mengajukan ke Ombudsman RI, kita mengajukan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Inang tadi, sudah banyak sekali, bahkan mereka tidak lelah-lelahnya pergi ke Jakarta menyampaikan keluhan mereka karena ancaman itu tadi, lingkungan itu. Seperti itu. Jadi ya kenapa harus ditolak? Tentu demi perlindungan lingkungan, demi kelangsungan hidup warga daerah ini harus ditolak. Jangan sampai terjadi dulu seperti yang sudah terjadi di seberang sana, di Lumpur Lapindo, kita kanan kiri ya. Itu nggak bisa diubah lagi. Jadi lingkungan itu hanya sekali, begitu rusak sudah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, karena ini sudah tadi sudah banyak membahas soal gugatan, mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi soal gugatan ini. Ya. Nah, jadi akhirnya masyarakat memutuskan ini harus digugat. Seperti itu ya, Nang ya. Iya, Nang. Perwakilan masyarakat memberikan kuasanya ke tim kuasa hukum sekber tolak tambang untuk mengajukan gugatan. Bisa Nang cerita kepada kita yang ada di sini, kenapa akhirnya masyarakat memilih harus menggugat? Suku-suku Ninang natan puasa memilih harus menggugat. Iya, puasa ikut menggugat. Ala mulak songon bahasaku perjulina. Ala huboto hami ikon na kehidupan nami na martami itu. Huboto hami pertambangan DPM meligai ruang hidup nami di hutan nami. Itu karena semakin kuat tam semakin semangat na menggugaton manang na keberatan unang dikaluarhon pemerintah terutama Bapak Presiden doho lingkungan hidup unang dikaluarhon izin ni pertambangan DPM ima sada iban na pala ikon sudihami masyarakat na adong di dairi menggugat huboto hami songon ulat tuhata pertama ina kaninginang dangarong hami ong gunagabihya menicipi uang ni na pertambangan pola pertanian nami odo 100 tahun ma desa nami di pertanian sampai generasi ke generasi nami tetap ikon martani manahami ima perjuangan nami unang adong menigay manang unang adong mengganggu hami di pertanian nami ini nang perjuangan nami. Oke, mungkin kembali ke Kak Leli. Tadi Kak Leli sudah menjelaskan objek gugatannya apa, lalu tergugatnya siapa, udah jelas KLHK ya selaku pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan persetujuan lingkungan. Nah, Kak Leli tadi sudah cerita banyak sih sebenarnya, tapi mungkin bisa dilengkapi ceritanya terkait gugatan di PTU ini sekarang dasar pengajuan gugatannya itu apa, berangkat dari mana, lalu bisa cerita sampai saat ini proses persidangan yang berjalan itu sudah seperti apa? Ya, terima kasih Riada. Jadi kalau proses gugatan tadi itu pertama dengan terbitnya tadi ya, terbitnya SK dari lingkungan hidup, dalam hal ini persetujuan kelayakan lingkungan PT DPM.
Jadi dalam 90 hari tadi setelah ada upaya administrasi, kita mengajukan gugatan di PT UIN Jakarta dengan posisi tergugat saat ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masuk sebagai pihak intervensi. Kalau istilah hukumnya intervensi itu PT DPM. Jadi saat ini ada 3 pihak, masyarakat dairi ada 11 orang yang memberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum mereka, dan sebagai tergugat itu KLHK dan tergugat intervensi ini DPM. Jadi ini proses apa ya? Jadi kenapa harus menggugat? Iya. Ini jadi pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Ya bisa aja dibiarkan aja nggak usah digugat gitu, karena semua upaya masyarakat daerah sudah lakukan. Iya. Baik itu litigasi maupun non litigasi. Non litigasi mereka sampai aksi. Bayangin di depan KLHK di Jakarta ya, datang menangis di hadapan Ibu Menteri gitu, tapi tetap gitu ya, karena ya itu sudah gitu. Jadi mau tidak mau memang secara hukum kita harus mengajukan yang namanya gugatan gitu, gugatan ini. Dasar dari pengajuan gugatan ini adalah karena kita menilai tergugat atau Menteri Lingkungan Hidup dalam menerbitkan SK persetujuan lingkungan ini melanggar hukum, melanggar undang-undang. Salah satunya tadi sudah disebutkan undang-undang tentang kebencanaan, undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang undang-undang tentang lingkungan hidup, kebencanaan, bahkan juga tata ruang tadi ya. Itu secara hukumnya. Jadi kita melihat bahwa penerbitan dari SK ini melanggar ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, tidak cermat, tidak teliti, dan hal ini juga tidak partisipasi warga itu tidak dilibatkan. Dalam proses adendum AMDAL seperti yang sudah disampaikan Inang tadi, masyarakat ini nggak dilibatkan, padahal mereka yang akan terkena dampak gitu. Jadi padahal sebenarnya dalam pemerintah, kalau dalam penerbitan itu dia harus mendengar nih, harus didengar dulu nih masyarakat gitu. Partisipasi masyarakat ini tidak ada. Bahkan ketika kita meminta informasi ya kepada KLHK waktu itu terkesan ditutup-tutupin dan sangat sulit. Sangat sulit. Kita bersurat meminta dokumen. Begitu tahu ya, masyarakat sebenarnya tahu itu ketika sosialisasi, tiba-tiba melalui kantor pendamping mereka di sana, di lokal, di DPK, ada surat sosialisasi datang November 2022 ya. 18 November 2022 tiba-tiba datang, bahkan Bakumsu juga dapat undangan sosialisasi terbitnya persetujuan lingkungan PT DPM. Nah kita terkejut loh, katanya kemarin belum keluar, warga rame-rame di Jakarta bulan Juli bilang belum ada keluar gitu. Belum ada keluar, Agustus belum ada keluar gitu kan. Tiba-tiba kita dapat 3 bulan kemudian Agustus udah keluar. Iya, persetujuan lingkungan tanggal Agustus tanggal 11 ya, itu sudah keluar gitu. Artinya kan ini terkesan ditutupi. Begitu kita dengarkan bahwa memang persetujuan lingkungan sudah keluar, pada saat sosialisasi kita meminta kepada pemerintah daerah dan juga kepada panitia ya, panitia sosialisasi, tapi nggak diberikan dengan alasan dokumen ini tertutup, rahasia gitu. Padahal jelas itu tidak rahasia, itu terbuka, terutama kepada mereka yang terkena dampak. Tidak cukup di situ, kita berjuang meminta informasi ke KLHK. Itu juga prosesnya lambat sekali, bahkan ya terkesan inilah ya, disampaikan bahwa harus ada akte pendirian dan segala macam. Ini kita jelasin yang meminta ini masyarakat minta melalui kuasa hukum, cukup dengan surat kuasa saja, tidak harus ada akte pendirian, karena kami bukan organisasi lingkungan hidup yang meminta gitu. Jadi singkat cerita, proses berdebat kawan-kawan kita di Jakarta ya, cukup berdebat dengan KLHK, akhirnya dikasih. Dan bulan Februari ya Kak, bulan mendapatkan itu. Ketika gugatan sudah dimasukkan. Bayangkan bulan November proses permintaan dokumen itu kita ajukan sampai Februari baru dikasih. Itu juga tadi kalau setelah orang Inang Raini datang lagi ke Jakarta tuh meminta. Jadi proses meminta dokumen itu aja yang itu adalah dokumen publik itu sangat susah. Sangat susah sekali gitu. Jadi ketika kita membaca dokumen, ya kita sudah masukkan gugatan ya, prosesnya sudah dimasukkan gugatan. Memang di poin-poin ada beberapa poin yang memang kita belum sempat masukkan karena kita belum dapat dari SK ini. Tapi begitu kita dapat SK itu, saya secara pandangan saya sebagai kuasa hukum sebenarnya sangat miris gitu. Kenapa? Ternyata di dalam SK itu sendiri itu belum ada yang namanya persetujuan desain bendungan.
dari Badan Keamanan Bendungan. Seperti itu. Padahal itu salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL pada tahun 2021, harus ada persetujuan dari Komisi Keamanan Bendungan. Setelah kita cek, kita buka, saya sampai dengan teman-teman saya gitu, coba cek lagi ada nggak, jangan-jangan saya yang salah gitu. Saya bolak-balik membuka dokumen yang sebenarnya yang 2000 halaman loh. Iya, 2000 halaman, tapi kita pelan-pelan. Iya. Saya bilang kepada teman-teman di kuasa hukum, coba cek lagi ada nggak. Ternyata tidak ada. Hanya ada surat, memang benar ada surat dari PUPR, tapi itu bukan surat rekomendasi. Itu masih tahap awal proses. Tapi dengan proses yang belum ada, bayangin ya, untuk membuat desain saja itu keamanan bendungan harus dibuatkan, itu masih desain. Ini ceritanya sudah disetujui loh izin lingkungan, artinya desain yang ada di situ itu sudah disetujui. Harusnya, tapi ternyata tidak. Itu sangat melanggar. Itu salah satu yang kita melihat bahwa pemerintah hari ini, dalam hal ini KLHK, tidak hati-hati. Dia mengabaikan akan adanya pelanggaran HAM, akan adanya kerusakan. Prinsip kehati-hatian itu harus dipegang oleh KLHK, tapi itu ternyata tidak dilakukan. Jadi saya melihat bahwa memang ini harus ditolak, harus dilawan dengan upaya hukum. Kita berharap sebenarnya inisiatif dari KLHK, tapi ya tidak bergeming. Ibu Menteri tidak bergeming, makanya kita bawa ke ranah hukum. Seperti itu. Nah, mungkin untuk melengkapi proses gugatan di PT UN, Kak Lel bisa di-share update-nya sudah sejauh mana ya proses persidangan sejak gugatan itu didaftarkan di bulan Februari. Baik. Jadi 14 Februari kita mendaftarkan gugatan di PT UN. Proses mulai dari proses dismisal namanya, pemeriksaan persiapan oleh hakim. Prosesnya itu sekitar hampir 3 minggu. Lalu masuknya pihak intervensi, permohonan dari si tergugat, intervensi dalam hal ini PT DPM berlanjut. Saat ini kemarin ya, sidang kemarin kita sudah menerima jawaban dari pihak tergugat KLHK dan juga jawaban dari pihak intervensi. Selanjutnya nanti dari kami kuasa hukum masyarakat akan mengajukan replik seperti itu. Oke. Nah, sebagai kuasa hukum, apa harapannya kepada hakim yang saat ini menangani gugatan masyarakat dairi di PT UN? Kalau harapan kami sebagai kuasa hukum dan tentunya masyarakat dairi dan kita semua ada di sini adalah mereka harus dibatalkan ya, membatalkan SK persetujuan kelayakan lingkungan PT DPR. Itu pertama, dibatalkan. Lalu yang kedua, memerintahkan kepada KLHK untuk mencabut SK persetujuan lingkungan PT DPR. Karena dengan alasan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, sangat tidak layak. Jadi permintaan kami kepada hakim kiranya berkenan untuk pertama mencabut, mengatakan batal, lalu mencabut SK itu. Oke, nah kalau dari warga dairi, Inang mewakili warga dairi yang saat ini berjuang, apa harapan Inang kepada pemerintah kita, terkhusus kepada KLHK lah yang sudah menerbitkan persetujuan lingkungan itu? Harapan nami ina sebagai warga dairi nakaningan huruf kuhulam tirhon bahasa nami inong lahami bawon dari roh nami on tu kantor PT UN dohot persetujuan lingkungan hidup dohot tu presiden tak nang songoni nang tu masyarakat asal sudi nasida membantu kami sana unang dikeluarkan izin di pertambangan asal dicabut izin nang nilianna ima harapan nami masyarakat. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Terima kasih untuk Inang Maliakin yang sudah jauh-jauh datang dari dairi untuk berbagi cerita perjuangan kita di sini. Terima kasih juga untuk Kak Nureli yang sudah membagikan perjalanan gugatan PT UN yang ada di Jakarta hari ini. Harapannya kepada kawan-kawan semua yang mungkin saat ini sedang menyaksikan podcast Suara Rakyat, bisa membantu teman-teman, bisa membantu warga dairi yang saat ini sedang berjuang. Kalau teman-teman ada di Jakarta, mungkin bisa mengawal proses persidangan yang ada di PT UN, bisa merapat, bisa menghubungi teman-teman Jatam yang ada di Jakarta, atau bisa mengontak kita Bakumsu ataupun Yayasan Diakonia Pelangi Kasih untuk
informasi lebih detailnya persidangannya seperti apa. Begitu juga dengan teman-teman lainnya yang ada di Sabang sampai Merauke. Kami sangat mengharapkan dukungan teman-teman semua untuk perjuangan masyarakat Dairi ini. Terkhusus juga kalau ada pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup yang menyaksikan podcast ini bisa menjadi pertimbangannya dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya terkait perjuangan warga Dairi ini bisa dilihat di website Bakumsu. Segala informasi terkait kajian-kajian ahli yang disampaikan Kak Nurleli juga semua kita sediakan di situ. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan podcast ini. Sampai bertemu di podcast yang berikutnya. Panjang umur perjuangan, semangat untuk warga Dairi. Semangat.